Welcome, selamat datang di W Talk kita kali ini bersama saya Prima Puji Raharja, dan hari ini luar biasa sekali Sobat Tani semua. Cuacanya cerah bersama rekan kami Widya Iswara, Ibu Dr. Ana. Halo Pak Prima. Please welcome Dr. Ana di W Talk kami. Terima kasih Pak Prima. Kali ini kita akan berbicara terkait dengan sinkronisasi birahi, Sobat Tani semua. Jangan mupeng birahi, tapi ini pada ternak. Jadi sinkronisasi itu nanti kalau kita di handphone ya, ada sinkron. Oh, datanya harus sinkron. Nah, tapi ini di handphone. Nah, kita mau tahu ini, kita ada Dokter Ana, apa sih yang bisa disinkronkan ini di ternak itu, terutama birahi? Kok bisa ya seperti itu? Baik, untuk mengefektifkan waktu, coba Bu Dokter jelaskan ke kami di Sobat Tani, apa sebenarnya sinkronisasi birahi? Baik Pak Prima, terima kasih. Jadi Sobat Tani, mungkin Sobat Tani sudah sering mendengar tentang sinkronisasi birahi. Adik-adik yang di SMK dan juga adik-adik yang belajar di peternakan tentu saja sudah tidak asing dengan istilah ini. Tapi untuk flashback sedikit ya, bahwa sinkronisasi birahi adalah salah satu cara untuk membuat birahinya itu muncul secara bersamaan. Untuk apa sih Pak Prima? Betul. Kita menyamakan Betul. birahinya itu. Nah, ternyata banyak sekali fungsi dari sinkronisasi birahi itu. Ketika kita menyerentakkan birahi, artinya kita akan mengefisienkan pekerjaan peternak. Artinya ternak itu sama gitu. Betul, Pak Prima. Jadi selama ini biasanya kalau peternak kita itu kalau yang di level peternak lokal itu kan merupakan sambilan ya Pak Prima. Betul. Jadi kadang tidak sempat untuk melihat ternaknya, mengenali tanda-tanda birahinya, sehingga tanda-tanda birahinya itu sering sekali terlewat, atau bahkan si ternak itu sendiri juga mempunyai silent hit atau birahi tenang. Tadi semua tadi luar biasa dari Sobat Tani. Tadi ada tanda birahi. Dokter jelaskan tanda birahi. Kalau saya lihat birahi itu kan barangkali itu sudah birahi atau belum gitu Dokter. Gimana ya? Iya. Jadi yang biasanya kita mudah kenali yaitu kita singkat biasanya ya. Pasti ini Sobat Tani sekalian sudah hafal semua. Jadi ada 3A, 2B, dan 2C ya. Oke. Abang, aku hangat, apanya? Apanya itu? Di bagian labiannya, ya, atau di bagian saluran reproduksi yang kita bisa lihat di luar. Kemudian bengak-bengok. Bengak-bengok itu teriak-teriak ya. Biasanya ternak betina itu akan mengeluarkan suara untuk menarik perhatian jantannya. Kemudian cingklak-cingklak atau menaiki temannya sendiri. Nah, ini bagian, atau kalau bahasa Inggrisnya bisa kita sebutkan sebagai mounting ya. Nah, itu merupakan beberapa tanda-tanda birahi yang biasa kita bisa lihat di ternak-ternak kita Pak Prima. Iya. Oke, menyambung dengan sinkronisasi birahi tadi sudah Sobat Tani semua paham. Itu seperti apa langkah-langkah terhadap, terutama ini di ruminansia kecil atau kambing gitu Dokter? Iya, untuk pembahasan kali ini kita akan fokuskan di ruminansia kecil dulu ya Pak Prima ya. Baik. Ya, kebetulan ada beberapa riset saya juga yang menggunakan sinkronisasi birahi pada kambing. Jadi selama ini Sobat Tani mungkin yang lebih umum atau lebih banyak digunakan sinkronisasi birahi itu pada sapi. Mungkin Sobat Tani juga sudah mengenal ada program SIWAP, kemudian dilanjutkan dengan SIKOMANDAN. Sementara di kambing sendiri atau di ruminansia kecil sendiri itu perhatian terhadap sinkronisasi birahi atau perbaikan manajemen reproduksi itu masih sangat kurang. Kita masih fokusnya banyak di ruminansia besar Pak Prima. Ruminansia besar, sapi perah, sapi potong. Betul Pak Prima. Nah Sobat Tani,
kenapa sih kalau sinkronisasi birahi itu kok belum pada kambing atau domba itu belum semasif pada sapi? Karena salah satu faktornya adalah biaya yang mahal untuk melakukan sinkronisasi birahi itu, sehingga ketika kita peternak yang memang majornya atau perhatiannya itu pada usaha breeding, ini menjadi tantangan besar ketika kita ingin mensinkronkan birahi itu, akan tetapi modal yang dipergunakan tidak terlalu banyak, Pak Prima. Nah, ini adalah salah satu inovasi yang memang masih pada skala laboratorium, akan tetapi banyak penelitian yang sudah membuktikan tentang keefektifan penggunaan sinkronisasi birahi ini. Ya, Sobat Tani, jadi ini adalah spons untuk sinkronisasi birahi yang bisa kita buat sendiri. Nanti Sobat Tani sekalian juga bisa belajar untuk membuat spons sinkronisasi birahi ini sendiri. Jadi ya, ini bahannya sangat simple, mudah dicari dan murah, Pak Bima. Yang paling penting itu murah ya. Jadi ini adalah dari spons biasa. Spons ini ya? Iya, spons biasa, tapi tentu saja dengan kualitas yang baik, karena untuk aplikasinya akan kita implan di dalam saluran reproduksi betina. Jadi kalau Sobat Tani sekalian bisa saksikan bahwa ini adalah spons, kita menggunakan spons dan juga tali nilon. Kemudian di dalam spons ini bukan hanya spons saja yang akan dipasang di saluran reproduksi, akan tetapi spons ini sudah mengandung hormon reproduksi. Berarti tidak boleh dibuka ini, dokter, nggak boleh. Betul. Jadi ketika sudah mengandung hormon seperti ini, tentu saja dia harus steril. Itu sebabnya kita packingnya juga terpis, ya betul. Jadi mulai dari penyiapannya, kemudian produksinya itu semuanya harus menjaga sterilitas, karena ini nanti akan diimplan di dalam saluran produksi, Pak. Betul. Ya, jadi kebetulan untuk hormon yang kita gunakan adalah hormon progestagen atau eksternal progesteron. Ya, jadi dari beberapa penelitian untuk penggunaan di kambing lokal yang range berat badannya kurang lebih di kisaran sekitar 30 kiloan ya, untuk induknya. 30 ini betul, itu kita cukup menggunakan 20 mg progestagen atau ya biasanya kita menggunakan adalah preparat MAP atau pendoksi asetat progestagen. Ya. Nah, itu Sobat Tani, itu rocket science ya. Jadi Sobat Tani semua yang ingin mengetahui, mungkin nanti kita bisa ada BIMTEK tersendiri ini menarik terkait sinkronisasi birahi. Siap Pak Prima, itu sesuai dengan tusi kita ya. Betul. Di Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu yang siap untuk melakukan pelatihan teknis maupun non teknis di bidang pertanian dan peternakan, Sobat Tani. Jadi ini low cost high profit. Betul Pak Prima. For your information, Sobat Tani, jadi untuk per dosis, untuk per ekor itu biayanya tidak lebih dari 20.000. Jadi sangat-sangat murah dibandingkan dengan yang selama ini. Mungkin saya tidak bisa menyebutkan merek ya. Jadi kebetulan juga sifatnya juga implan juga di dalam saluran reproduksi betina. Itu harganya itu kurang lebih sekitar 200.000 untuk per dosisnya. Jadi Sobat Tani, ini solusi yang baik ya. Ketika semuanya sudah birahi, banyak treatment yang bisa kita lakukan, dan ini teknologinya ternyata murah ya Bu Dokter. Betul. Bisa nanti menghubungi Bu Dokter atau kita hubungi Bu Dokter ini terkait dengan caranya itu seperti itu, dan juga melakukan aplikasinya Bu Dokter ya. Iya. Sangat-sangat bisa Pak Prima. Kita dan juga Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu, terutama di divisi ruminansia, akan sangat-sangat terbuka sekali dengan Sobat Tani yang ingin belajar tentang dunia peternakan. Karena untuk aplikasinya juga sangat mudah sekali Pak Prima. Selain tadi membuat spons sinkronisasinya mudah, aplikasinya juga mudah dan murah Pak Prima. Karena aplikatornya bisa kita buat sendiri Pak Prima. Ya, kita hanya menggunakan cut dari PVC ini dan juga kayu yang sudah kita haluskan itu untuk sebagai pendorong sponsnya ini dalam sinkronisasi birahi. Tentu saja ini ada beberapa bahan yang tidak bisa kita sebutkan secara detail ya. Betul. Kalau saya pribadi sih Sobat Tani, mending menghubungi Bu Dokter Ana dan memesan alat ini, bagaimana cara mengaplikasikannya, seperti itu juga menghubungi kami untuk
supaya tidak salah. Terus yang berikutnya nih Bu Dokter Ana, suatu teknologi kan ada plus minusnya. Iya, betul. Nah, Sobat Tani pasti juga, Allah itu cuma kayak gitu, bener nggak, efektif nggak, berapa persen sih? Nah, Sobat Tani mau tahu nggak detailnya ini berapa persen istilahnya tingkat keberhasilan? Kebetulan Bu Dokter Ana juga ada riset di situ. Silakan Bu Dok. Nah, Pak Prima, kalau tadi Pak Prima nanya tentang kekurangan dan kelebihannya, saya lebih senang memulai dengan kekurangannya dulu, Betul, Pak Prima. betul. Jadi memang ada beberapa, mungkin bukan kekurangan ya, tapi memang challenge-nya ya. Betul, ya. Pak Prima. Itu yang harus kita sebenarnya menjadi gap-nya kita atau peluang kita untuk melakukan riset lebih jauh ya. Jadi yang pertama itu tentang waktu aplikasi atau implantasinya. Jadi kita rata-rata penggunaannya implantasi yang paling maksimum itu di 12 sampai 14 hari. Sehingga memang span waktu yang kita gunakan itu lumayan lama nih Pak Prima untuk implantasi. 12 sampai 14 hari itu yang paling maksimal di iklan ini. Betul. Nah, setelah dicabut nanti itu dia akan menunjukkan tanda-tanda birahi antara 24 hingga 60 jam. Iya, Oke. Nah, kemudian Pak Prima, ketika di implan tadi juga salah satunya itu harus membutuhkan keterampilan juga dari teknisinya atau pelakunya. Itu sebabnya tadi Sobat Tani jangan ragu-ragu ya, datang ke Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu untuk kita sama-sama sharing tentang sinkronisasi birahi, teman-teman. Gitu. Kemudian untuk kelebihannya, tadi yang sudah salah satu saya sampaikan juga, betul, harganya murah. Ya, harganya murah. Kemudian aplikasinya ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang sudah terampil, dan tentu saja aplikasi untuk sinkronisasi birahi ini sudah melewati ethical clearance. Jadi memang kami sendiri sudah melakukan riset itu, dan memang pelakuan ini sudah terbukti itu dia lolos dari kode etik untuk riset. Artinya dia tidak harmful, tidak menyakiti si ternak, tidak tidak melanggar animal welfare-nya Pak Prima ya. Begitu Pak Prima. Menarik sekali Sobat Tani semua. Jadi tadi aplikasi dari sinkronisasi birahi dengan spons ini, jadi Widya Iswara yang kami ini adalah melatih ya aparatur utamanya, aparatur juga aparatur. Jadi salah satu tusi kami di situ itu ada pengembangan terkait dengan karya tulis ilmiah. Ini juga menarik Bu Dokter ya, untuk kita melakukan inovasi walaupun kita tidak ada dupa. Saya sangat merindukan dupa seperti itu ya. Jadi ini komitmen kami ya Bu Dokter ya, sebagai Widya Iswara dan Sobat Tani semua. Tentu Sobat Tani ini hanya sekelumit terkait dengan apa namanya dia tadi Bu Dokter jelaskan dengan sinkronisasi birahi. Nah, di layar ini ada kontak center atau call center WA atau email Bu Dokter ya. Silakan Sobat Tani semua secara pribadi atau secara institusi menghubungi Balai Besar Pelatihan Peternakan Batu untuk berdiskus atau bahkan punya semacam short course. Kita tidak keberatan, kita malah welcome untuk 1 hari atau 2 hari ataupun dengan middle cost di 7 hari ya, itu untuk bisa menghubungi kami di Balai Besar Pelatihan Batu. Mungkin Bu Dokter ada, kita sudah waktu yang sangat terbatas ini Bu Dokter. Ada beberapa closing statement Bu Dokter untuk Sobat Tani semua, untuk kami punya kesan lah seperti itu. Silakan Bu Dokter. Baik Pak Prima. Jadi untuk sinkronisasi birahi ini bukan hal yang mustahil karena kami sendiri sudah melakukan juga untuk sinkronisasi birahi. Jangan khawatir juga bahwa sinkronisasi birahi atau spons sinkronisasi birahi yang kita siapkan itu harganya murah dan efektif. Karena dari perlakuan yang 14 hari tadi itu bisa memunculkan tanda-tanda birahi antara 90 sampai 100% Pak Prima. Oh, berarti luar biasa. Luar biasa ya. Iya, jadi ya. Betul Pak Prima. Akan tetapi tentu saja ini masih membutuhkan atau bisa membuka kesempatan juga untuk kita yang tadi Pak Prima sampaikan juga bahwa research ini masih bisa berkembang terus. Akan tetapi ini paling tidak bisa dijadikan sebagai langkah awal kita untuk melakukan sinkronisasi birahi dengan harga murah Pak Prima. Baik, orang Indonesia biasanya cari yang
nomor satu itu murah. Murah, Wah, ini pas sekali Bu Dokter. Jadi bagi pengembang, developer atau pihak private sector, silahkan menghubungi Bu Dokter Ana untuk bisa join atau kolaborasi untuk mengembangkan teknologi murah ini yang juga mendukung kegiatan atau semangat dari Bapak Presiden. Betul, untuk swasembada pangan 2045 Pak. Bapak Prabowo menyampaikan ke kami selaku aparatur sipil negara untuk mendukung swasembada pangan, swasembada daging. Ini sinkronisasi birahi adalah langkah konkret, langkah solutif menurut saya. Mungkin bahasan kali ini sangat menarik di WW Talk kali ini karena keterbatasan waktu Bu Dokter Ana. Saya ucapkan terima kasih. Kami dari Widya Iswara sangat terapresiasi, sangat apresiasi sekali. Oke, kita lain waktu ada sesi lain untuk WW Talk. Oke, ada salam BBPP Batu. Iya. Kita bisa gaungkan di sini. Siap, Pak Firman. BBPP Batu Maju. BBPP Batu The best. Sekian Sobat Tani, kita jumpa lagi di WW Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Sobat Tani sekalian.